Gemuruh. Badai api yang sangat besar menyapu langit. Suhunya yang menakutkan menyebabkan tanah yang semula lembab mengering dan bahkan mulai pecah-pecah. Selain beberapa elit Dou Sheng, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 kaki dari puncak gunung jatuh. Kepala aula jiwa sebenarnya telah dikalahkan. Seluruh pegunungan menjadi sunyi total saat mereka menyaksikan badai api ini menyapu langit. Setelah diserang langsung oleh serangan yang begitu ganas, bahkan jika kepala aula jiwa bisa mempertahankan nyawanya, dia tidak akan dalam kondisi yang baik. Sepertinya pemenangnya telah diputuskan. Ekspresi serius muncul di mata banyak orang setelah mengalami pikiran ini. Kepala aula jiwa telah menjadi ahli puncak terkenal di dataran tengah untuk waktu yang lama. Reputasinya yang ganas telah menyebabkan banyak faksi gemetar saat mendengar namanya, menetapkan Hall of Souls sebagai penguasa wilayah tersebut. Sekarang, bagaimanapun, ahli ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di dataran tengah, telah dikalahkan oleh tangan seorang anggota generasi muda yang sedang naik daun. Setelah pertempuran ini, nama Xiao Yan dan aliansi Sky Menshang tidak diragukan lagi akan menjadi sangat mempesona di dataran tengah. Anak ini luar biasa. Posisi Tuan dari dataran tengah kemungkinan akan berubah. Para tetua agung dan ahli dari beberapa faksi merasakan pemikiran seperti itu melintas di hati mereka. Mereka melihat sosok tertentu di langit dan kesungguhan dan rasa hormat tambahan hadir di mata mereka. Yang kuat selamanya dihormati di dunia ini. Banyak ahli dari aliansi Sky Menshang di Gunung Jatuh mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan saat mereka menatap sosok kurus di langit. Alasan Xiao Yan dapat memiliki reputasi yang begitu besar dalam aliansi Sky Menshang adalah karena banyak pertempuran yang dia alami. Setelah pertempuran hari ini, statusnya sebagai pemimpin spiritual dari aliansi Sky Menshang disegel. Jika hasil dari pertempuran hari ini dikirim kembali ke Sky Menshang, tidak ada yang tahu keributan seperti apa yang akan terjadi. Semua orang mengerti arti dari pertempuran ini. Mulai hari ini, jika seseorang menentukan peringkat faksi-faksi di dataran tengah, satu istana, ini akan menempati peringkat di atas, satu aula. Di masa depan, tuan dari dataran tengah adalah aliansi Sky Menshang. Dibandingkan dengan kegembiraan di sisi Sky Menshang, Hall of Souls benar-benar sunyi. Para ahli itu saling berhadapan. Mereka semua sedikit linglung. Belum lama ini, reputasi Hall of Souls yang perkasa masih ada di dataran tengah. Setiap ahli yang mendengar nama ini akan mengungkapkan wajah yang ditutupi dengan ketakutan dan kengerian, namun dalam beberapa tahun yang singkat ini, Tuan, yang memiliki reputasi yang pernah menyebabkan ekspresi seseorang berubah, telah merasakan kepahitan kekalahan untuk pertama kalinya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada klan. Pak Tua Hun mau mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapan sekitarnya sangat menjengkelkan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Orang yang terakhir tertawa adalah pemenang sejati. Jika kita bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun kita sudah lama menghilang dari dunia ini. Ekspresi Hun Qian Mo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tapi dia tetap acuh tak acuh. Dia dengan dingin melirik Pak Tua Hun Mo dan menegurnya. Mulut Pak Tua Hun Mo terbuka setelah mendengar omelan ini. Namun, dia dengan cepat menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang dia rasakan. Mata Hun Qian Mo gelap dan dingin. Tinju yang keriput di bawah lengan bajunya terkepal erat. Kalian semua bisa bersukacita. Setelah rencana klan Hun saya dimulai, aliansi Sky Menshang akan benar-benar dimusnahkan dengan jentikan jarinya. Tak terhitung orang di bawah ini memiliki berbagai pemikiran yang berlama-lama di hati mereka. Badai api di langit perlahan menyebar. Sosok hitam hangus melesat keluar dari badai. Sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang terlihat ganas. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa organ dalam yang berdenyut. Auranya sangat lemah sehingga hampir tidak mungkin untuk dideteksi. Jelas, dia menderita luka yang sangat serius. Kepala aula jiwa. Semua orang merasakan hati mereka tegang saat melihat sosok itu. Penampilan menyedihkan ini secara alami adalah kepala aula jiwa, yang telah dipukul dengan kejam. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung.
Pada saat ini, beberapa ahli dari Aula Jiwa, yang telah menunggu keajaiban, merasa benar-benar putus asa. Xiaoyan, kepala aula ini tidak akan melupakan dendam ini. Kepala Hall of Souls perlahan mendarat di tanah dengan lemah. Namun, dia berjuang untuk membuka kedua matanya yang kabur. Suara serak dan lemah perlahan dipancarkan sebelum dikirim ke telinga Xiaoyan. Dari langit, mata acuh tak acuh Xiaoyan menatap kepala aula jiwa, yang tiba-tiba mendarat. Kilatan dingin melintas di matanya. Seseorang harus menyingkirkan masalah dari akarnya. Kepala aula jiwa ini mungkin tidak terluka parah, tetapi dengan keterampilan klan Hun, dia mungkin akan hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan. Pada saat itu, dia mungkin bisa memerintahkan Hall of Souls untuk menimbulkan masalah. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak ingin lihat. Karena, kamu telah dikalahkan, kamu harus meninggalkan hidupmu. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiaoyan. Dia bergerak dan turun menuju kepala aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak pasang mata. Dari niat membunuhnya yang melonjak, jelas bahwa dia berniat untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya jatuh. Xiaoyan, beraninya kamu. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan para anggota dari Hall of Souls. Mereka tidak berharap Xiaoyan menjadi sekejam ini. Tidak hanya dia menang, dia juga berencana untuk membunuh. HMPH, kamu harus membayar sebagian dari hutang darahmu kepada klan Xiaoku. Xiaoyan benar-benar mengabaikan tangisan itu. Tubuhnya bersinar dan muncul di atas kepala dari kepala Hall of Souls. Telapak tangannya dengan keras menghantam bagian atas kepala dari kepala aula. Dari tampang angin telapak tangannya yang tajam, kepala dari kepala aula pasti akan terbelah seperti semangka jika dipukul. Mata kepala Hall of Souls yang terluka parah, yang lumpuh, mengungkapkan kengerian di hadapan kematian setelah melihat angin telapak tangan jatuh dari atas kepalanya. Xiaoyan, kamu mencari kematian. Teriakan seperti guntur yang marah tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiaoyan tepat saat telapak tangannya hendak menyerang kepala aula jiwa. Ruang di sekitar tubuh Xiaoyan menjadi terdistorsi. Hun Qian memuncul dengan ekspresi muram. Tinjunya yang keriput terkepal saat menghantam Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, dia berniat memaksa Xiaoyan untuk menghentikan serangannya. HMPH. Kilatan dingin melintas di Xiaoyan saat Hun Qian mau melangkah. Angin telapak tangannya tidak melemah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Yi kecil muncul di bahunya. Yi kecil melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tangan Hun Qian Mo. Bang-bang! Gelombang api panas dengan cepat menyebar dari ledakan. Namun, tinju keriput itu menembus gelombang api dan menabrak dada Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Grup! Xiaoyan memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita luka serius. Pukulan Hun Qian Mo mengandung keinginan untuk membunuh. Untungnya, ada teratai api yang menghalanginya. Makanya, itu tidak fatal meski melukai Xiaoyan. Selain itu, telapak tangan Xiaoyan masih berhasil dengan kejam menabrak leher kepala aula jiwa ketika pukulan Hun Qian Mo mendarat di tubuhnya. Bang! Telapak tangan Xiaoyan mengandung kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, kepala aula jiwa diledakkan menjadi kabut berdarah. Selain itu, kekuatan yang tersisa dengan liar berkeliaran di sekitar tubuhnya dan meledakkannya menjadi kekacauan total. Xiaoyan tidak terus mengamati tubuh setelah berhasil menyerang targetnya. Dia menelan darah di mulutnya dan dengan cepat menarik diri. Bajingan! Tubuh Xiaoyan baru saja ditarik kembali ketika Hun Qian Mo menemukan bahwa kepala tubuh Hall of Souls telah diledakkan menjadi kekacauan total. Matanya berubah merah. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar langit. Dia mengangkat kepalanya dan memelototi Xiaoyan. Tangannya meraih ke kejauhan dan ruang tempat Xiaoyan terbang runtuh, menyegel Xiaoyan dalam prosesnya. Mati! Tubuh Hun Qian Mo bersinar setelah menyegel ruang di sekitar Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan keganasan saat dia muncul di depan Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyeramkan saat mereka menatap ke arah Hun Qian Mo. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan teratai api pemusnahan mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya.
Hun Qianmo, kematian dan cedera tidak bisa dihindari selama pertempuran. Anda tidak boleh melanggar aturan. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiao Yan tepat saat Xiao Yan hendak melepaskan teratai api pemusnahan pada iblis tua ini. Suara tenang mengikuti. Itu adalah leluhur dari Menara Pil. Hantu tua, apakah kamu benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hunku? Mata Hun Qianmo tajam saat dia menatap leluhur dari Menara Pil sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Hun Qianmo, tidak ada gunanya mengancamku. Leluhur dari Menara Pil hanya tersenyum sebelum memberikan balasan setelah mendengar ancaman Hun Qianmo. Wajah keriput Hun Qianmo bergerak-gerak. Dia sadar bahwa tidak mungkin dia membunuh Xiao Yan hari ini dengan leluhur dari Menara Pil yang menghalanginya. Matanya dengan muram menatap Xiao Yan. Suaranya yang serak dipenuhi dengan keinginan membunuh. Xiao Yan, tidak mudah membunuh anggota klan Hunku. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xiao Xuan di masa depan. Terima kasih sudah memberitahu saya. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari anggota klan Hun. HMPH, lain kali kita bertempur, aliansi Sky Mansion Anda akan dimusnahkan. Hun Qianmo mengayunkan lengan bajunya. Dia memberikan senyum dingin yang pekat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala Hall of Souls yang meledak. Kabut hitam melonjak dari tangannya, dan dia menyerap jiwa kepala Aula yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan ekspresi gelap dan serius. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari Hall of Souls hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan perasaan sedih. Sayangnya, saya tidak dapat sepenuhnya membakar jiwa kepala Hall of Souls. Xiao Yan menyeringai saat anggota Hall of Souls pergi. Dia merasa agak menyesal. Orang tua itu berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa kepala Aula Jiwa. Mengingat kemampuan klan Hun, mungkin saja dia bisa dihidupkan kembali. Kamu terlalu rakus, klan Hun tidak semudah yang kamu bayangkan. Leluhur Menara Pil berbalik. Dia menatap Xiao Yan sebelum dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut tertawa, aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang bisa berurusan dengan Hall of Souls di masa lalu. Namun, saya mulai sedikit mempercayainya saat ini. Keturunan dari klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang Xiao Xuan tidak dapat selesaikan saat itu. Pertempuran Gunung Jatuh, yang telah mengguncang seluruh dataran tengah, akhirnya berakhir dengan kematian kepala Aula Jiwa, meninggalkan banyak perasaan bahwa mereka belum menyaksikan pertempuran penuhnya. Hasil akhirnya agak melebihi ekspektasi banyak orang. Hall of Souls, faksi yang telah berdiri sebagai penguasa dataran tengah selama ratusan tahun, akhirnya bertemu dengan faksi kuat yang bisa menahan mereka setelah bertindak tanpa rasa takut dan sombong untuk waktu yang lama. Aliansi Sky Mansion, aliansi yang terdiri dari beberapa faksi besar, yang tidak dihormati oleh orang-orang dari generasi yang lebih tua, mulai meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan setelah beberapa tahun berintegrasi. Selain itu, jumlah ahli yang berkumpul di aliansi juga menyebabkan beberapa faksi lama merasa malu. Seorang ahli kelas Dou Sheng adalah leluhur yang menjaga sekte tersebut, tetapi aliansi Sky Mansion ini memiliki total 10 dari mereka. Jumlah ini telah menyebabkan semua orang memahami bahwa aliansi Sky Mansion tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup sampai hari ini. Ini menjadi sangat jelas ketika para elit Dou Sheng ini dipimpin oleh seorang ahli yang telah mengalahkan Dou Sheng bintang 5, kepala Hall of Souls. Kejutan itu tak tertandingi. Setelah pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa reputasi aliansi Sky Mansion akan menyebar ke setiap sudut dataran tengah. Pertarungan besar itu tidak diragukan lagi akan disebarkan oleh banyak orang dengan cara yang terhormat. Perpindahan posisi tuan mengguncang dataran tengah. Hasil dari pertempuran Gunung Jatuh telah menimbulkan tingkat keterkejutan dan kegembiraan yang mengguncang bumi setelah dikirim kembali ke aliansi Sky Mansion. Selama waktu setengah bulan ini, seluruh aliansi turun menjadi kegembiraan yang liar. Mulai saat ini dan seterusnya, aliansi Sky Mansion akan memiliki reputasi yang tak tertandingi di dataran tengah. Semua anggota aliansi, termasuk anggota terluar,
akan dapat menunjukkan dada mereka dengan bangga saat berinteraksi dengan orang lain karena seragam di dada mereka menunjukkan lencana yang memberitahu semua orang bahwa mereka adalah bagian dari aliansi. Kemuliaan aliansi juga merupakan kemuliaan mereka. Sementara seluruh aliansi Skymanshah turun ke dalam kegembiraan yang liar, tidak ada yang melupakan orang yang telah membawa mereka kemenangan ini. Pertempuran yang mengguncang bumi itu diceritakan dari individu ke individu lainnya dan dianggap sebagai pertempuran paling luar biasa di antara pertempuran-pertempuran lainnya yang pernah mereka lihat sebelumnya. Xiao Yan digambarkan sebagai makhluk ilahi. Rumor ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tersenyum tertegun. Namun, rumor ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Skymanshah memperlakukannya seperti makhluk ilahi yang tidak dapat mereka singgung. Ini adalah sebuah penghormatan buta. Itu adalah iman bagi seseorang yang mempercayainya. Setelah reputasi seseorang terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan diam-diam naik di hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi ini terhadap Xiao Yan meningkat dengan semangat. Yao Lao dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini, tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan kekompakan mereka. Selain itu, satu-satunya orang di aliansi Skymanshah yang memiliki kemampuan untuk menanamkan keyakinan seperti itu adalah Xiao Yan. Kegembiraan liar dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun kegembiraan anggota biasa sedikit gila, eselon atas aliansi terus tetap tenang. Kemenangan tipis melawan Hall of Souls ini membuat aliansi mendapatkan keuntungan yang tak terukur. Namun, berada di titik puncak ini juga berarti mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan skema tersembunyi. Di masa lalu, Hall of Souls sangat kuat. Di bawah pencegahan keganasannya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Namun, aliansi Skymanshah telah meningkat terlalu cepat. Itu hanya didirikan untuk waktu yang sangat singkat. Beberapa faksi lama di dataran tengah berkomplot melawannya dengan niat buruk. Bagaimanapun, aliansi Skymanshah dan Hall of Souls pada dasarnya berbeda. Hall of Souls sangat kejam dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka benar-benar mengabaikan semua faksi lainnya. Jika mereka tidak memiliki dukungan rahasia dari klan Hun, perlawanan akan terbentuk karena tindakan mereka. Sekarang, aliansi Skymanshah telah melompat ke depan dan menjadi tuan baru. Secara alami, itu tidak akan dapat mengadopsi pendekatan yang sama dengan Hall of Souls. Bagaimanapun, mereka tidak didukung oleh keberadaan seperti klan Hun. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran besar berakhir, eselon atas mengeluarkan perintah untuk dengan tegas melarang setiap anggota bertindak sombong dan sombong terhadap orang lain. Semua tindakan mereka harus tetap seperti biasa. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari aliansi. Di bawah penindasan hukuman yang keras ini, aliansi Skymanshah tampak sangat tenang dari sudut pandang orang lain setelah memperoleh kemenangan besar. Hampir tidak ada masalah yang dapat merusak aliansi menyebar, menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Mereka menganggap aliansi itu lebih tinggi. Meskipun aliansi Skymanshah telah melampaui aula jiwa masih ada. Apalagi tidak mengalami kerugian yang besar. Mereka melihat aliansi dengan niat buruk dan menunggu hingga membuat kesalahan sebelum menyerang lagi. Sementara aliansi Skymanshah terus meningkat, semakin banyak faksi di dataran tengah yang membenci Hall of Souls mulai bergabung. Orang-orang ini pernah takut dengan Hall of Souls di masa lalu. Karena itu, mereka memilih untuk menahan kebencian mereka. Sekarang aliansi Skymanshah ini muncul entah dari mana dan telah melampaui Hall of Souls. Wajar saja bagi orang-orang ini untuk mengerumuni dan bergabung dengan mereka. Aliansi tidak hanya secara acak menyerap sejumlah besar anggota ini. Mereka mengadopsi proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya, memungkinkan mereka untuk diserap ke dalam aliansi batin. Penyerapan teratur ini menyebabkan kekuatan aliansi Skymanshah yang besar melonjak dengan tenang sekali lagi. Aliran mengalir melalui hutan di bagian terdalam dari alam bintang. Itu segera berubah menjadi air terjun perak yang dengan cepat jatuh, mendarat di danau yang jernih di bawah. Sesosok manusia sedang duduk di permukaan air di tengah danau. Dia tidak bergerak.
Riak yang berfluktuasi dan menyebar di air secara otomatis menghilang ketika mereka berada 10 meter darinya, seperti ada aura yang sangat tenang di sekitarnya yang memberinya penampilan yang aneh. Berdengung. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari sebelum sosok manusia akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Api samar bersinar di matanya yang hitam pekat. Dia menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening saat dia melirik telapak tangannya. Ada manik hitam yang tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna maniknya sangat hitam pekat. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia secara alami adalah Xiao Yan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Gunung Jatuh. Selama 3 bulan ini, aliansi Sky Mansion tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan yang berulang dan drastis terus terjadi, tetapi Xiao Yan tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak terlalu bagus dalam hal mengelola faksi. Memaksa dirinya sendiri untuk terlibat hanya akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yao Lao juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia mengizinkan Xiao Yan berlatih sendiri dan tidak mengganggunya. Xiao Yan menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam pelatihan. Xiao rukun dengan dokter peri kecil dan King Lin. Karenanya, dia tidak benar-benar menempel di samping Xiao Yan. Selain itu, ada juga Xiao Chen yang kuno dan ketat terus-menerus memantau pelatihannya, jadi dia berakhir dengan waktu luang paling banyak setelah pertempuran besar. Pelatihan 3 bulan ini benar-benar meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, ia telah stabil sebagai bintang 5 awal Dousheng. Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian Semu, 3 bulan penyerapan energi hanyalah setetes air di lautan untuk Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia menemukan betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang di kelas Dousheng kecuali ada beberapa keadaan khusus. Meskipun 3 bulan pelatihan ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk meningkatkan levelnya, dia masih berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan ini datang dari ketika Yi kecil menelan biji api dari api pelahap kehampaan. Api pelahap kehampaan dikatakan mampu melahap apapun. Itu bahkan bisa menelan energi dan douki dan sangat sombong. Kekuatan melahapnya yang aneh akan membuat seseorang merasa iri. Selain itu, hal yang menyebabkan hati seseorang benar-benar tertarik padanya adalah bahwa selama seseorang dapat memurnikan biji api dari api pelahap kehampaan, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak sebanding dengan api pelahap kehampaan, itu sangat berguna untuk pelatihan. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kekuatan melahap itu. Pengamatan Xiao Yan tidak melebihi harapannya. Sebuah manik berwarna hitam secara bertahap terbentuk di dalam tubuh Xiao Yan setelah Yi kecil menelan biji api dari api pelahap kehampaan karena keduanya adalah api surgawi. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan melahap, yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang, di dalam manik ini. Xiao Yan bersukacita setelah mendapatkan manik hitam ini, yang berisi kekuatan melahap itu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, dia pasti akan bisa berlatih jauh lebih efektif. Tapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Jika manik ini ditempatkan di tubuhnya, secara bertahap akan menelan douki di dalam tubuhnya. Selain itu, Xiao Yan bahkan samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan doukinya. Xiao Yan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni, dan kotoran dalam energi ini berkumpul bersama karena kekuatan melahap. Sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini bahkan ketika dia menggunakan api surgawinya. Dia tidak dapat menyerap energi yang telah dimakan. Benda sialan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Benda ini tidak hanya tidak berguna, tapi juga berbahaya. Dari tampang kekuatan melahap ini, orang biasa tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia melirik manik hitam sebelum membalik tangannya. Dia baru saja akan menyimpannya di cincin penyimpanannya ketika api merah muda keluar dari tangannya. Yi kecil muncul. Tangannya yang lembek membungkus manik saat keinginan memenuhi wajah kecilnya.
Xiao Yan kaget saat melihat Yi kecil muncul.